Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah dan ini adalah rekan saya, Musigit Aringga. Di sini saya akan mempresentasikan terkait PPT yang kami buat dengan judul analisis, komparasi, dan performa pre-processing geometrik, spatial, dan geospatial pada model CNN untuk klasifikasi citra buah. Next. Untuk slide yang kedua yaitu ada daftar isi yang pertama itu pendahuluan, metodologi dan hasil eksperimen dan pembahasan, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dan penutup. Next. Nah, untuk yang ini ada latar belakang masalah. Yang pertama itu konteks industri. Untuk pertanian modern membutuhkan otomatisasi yang penyortiran, kontrol mutu, robot pemanen yang cepat dan konsisten menggunakan komputer vision. Yang kedua adalah masalah utama atau problem. Yang ketiga adalah model deep learning CNN yang membutuhkan big data. Dan yang keempat ada kenyataan di lapangan yang seringkali hanya tersedia dataset terbatas. Yang kelima ada konsekuensi yang melatih CNN dengan data sedikit menyebabkan overfitting atau model menghafal data latih gagal di data baru. Yang terakhir itu ada solusi yang diperlukan strategi pre-processing citra untuk memanipulasi data terbatas agar model dapat belajar lebih optimal. Next. Next. Nah, untuk yang ini adalah rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama itu bagaimana dapat citra asli pada akurasi model yang dengan data set kecil. Yang kedua, apakah geometri pre-processing efektif mengurangi overfitting. Yang ketiga ada apakah spatial pre-processing membantu membedakan buah yang mirip apel versus cherry. Yang keempat, manakah kombinasi teknik yang terbaik? Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama menganalisis dampak teknik geometrik, spatial, dan geospatial terhadap metrik evaluasi yang akurasi dan loss dan recall. Yang terakhir, menentukan strategi pre-processing paling efektif untuk dataset buah berskala kecil. Next. Nah, untuk deskripsi dataset, untuk dataset yang kita gunakan adalah Fruit Classification Dataset dengan jumlah kelas 5 kategori, yaitu apel, pisang, cherry, kiwi, dan strawberry. Untuk total citranya itu adalah 200 citra atau rata-rata 40 citra per kelas. Untuk tantangan visual yaitu kemiripan bentuk dengan warna yang tinggi antara apel dan cherry dan strawberry sama-sama merah dan bulat. Dan pembagian data atau di split dan 80% training dan 20% validation. Next. Nah, untuk pembagian datasetnya di sini ada kelas 2 dan jumlah total, data training, dan data validation. Untuk itunya adalah apel, banana, cherry, dan kiwi, strawberry, dan terakhir yaitu total. Untuk jumlah total yaitu 40 untuk apel dan 40 untuk banana dan 40 untuk cherry. Dan untuk trainingnya yaitu sama-sama 32, dan untuk data validationnya yaitu sama-sama 8%. Untuk
totalnya yaitu 200 jumlah total dan 160 data training dan 40 data validation. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu metode pre-processing untuk geometrik pre-processing yang berfokus pada memanipulasi koordinat posisi untuk variasi orientasi dan teknik yaitu rotasi yaitu 40 derajat dan shift 20% dan zoom 20% dan flip horizontal atau vertikal. Untuk tujuan ini yaitu mencegah overfitting dengan memaksa model mengenali objek dari berbagai sudut. Next. Nah, untuk yang kedua yaitu metode pre-processing yang spatial pre-processing atau memanipulasi pixel. Untuk fokus memanipulasi nilai intensitas untuk memperjelas tekstur dan teknik utama yaitu clash untuk contrast limited adapter histogram acculation. Untuk clip limit yaitu 2,0 untuk mencegah noise berlebih dan grid 8x8. Untuk teknik pendukung yaitu Gaussian blur untuk menghaluskan noise hasil penajam kontras. Next. Nah, untuk slide ini kita lempar ke rekan saya, Mau Sigit Aringga. Monggo, Mas. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ini adalah halaman arsitektur model CNN. Untuk strukturnya sendiri yaitu jenisnya custom sequential CNN, bukan menggunakan transfer learning. Terus inputnya yaitu citra RGB dengan ukurannya yaitu 128 x 128 pixel, dan fitur extraction-nya yaitu 3 blok konvolusi, filternya yaitu 32, 64 dan 128 dengan menggunakan aktivasi relu, dan setiap pokok dan setiap blok yaitu diikuti oleh max polling, ukurannya 2x2 untuk reduksi dimensi. Dan untuk klasifikasinya yaitu menggunakan flatten diikuti dengan dense layer menggunakan 256 neuron, dan dropout-nya yaitu 0,5. Mekanisme anti overfitting internal untuk output layernya yaitu ada 5 neuron dengan aktivasi softmax. Untuk gambarnya itu seperti ini, yaitu pertama input citra dimasukkan ke fitur extraction, terus di sini ada konvolusi 32, relu polnya 2x2, terus konvolusi 2 dimensi 64 filter, relu polnya 2x2, lanjut ke konvolusi 2 dimensi, filternya 128, relu full ukurannya 2x2. Nah, itu masuk ke flatten. Klasifikasinya yaitu menggunakan dense, dropout, dense, softmax, dan untuk ini output prediksi yaitu ada 5, yaitu ada apel, pisang, jeruk, anggur, dan mangga. Untuk hyperparameternya itu menggunakan optimizer berupa Adam yaitu transfer running rate-nya yaitu 0,001, dan loss function-nya yaitu categorical ground trophy, dan untuk patian di sini menggunakan 25 epochs. Untuk skenario eksperimen di sini ada 4 dari dataset awal, yaitu untuk skenario A yaitu menggunakan citra asli seberapa baik performa model tanpa bantuan, yaitu dataset mentah langsung dimasukkan ke dalam model. Untuk skenario yang kedua yaitu geometric processing, yaitu memperbanyak data dengan augmentasi, rotasi flip, bisakah variasi posisi mengalahkan overfitting, yaitu nanti data yaitu diolah menggunakan skenario geometrik lalu dimasukkan ke dalam model. Untuk skenario yang ketiga yaitu spatial processing, yaitu mempertajam tekstur dan kontras menggunakan kelahi. Pertanyaan yaitu bisakah detail visual menjadi kunci pembeda? Di skenario 3 ini kurang lebih sama seperti yang kedua, yaitu
Bedanya cuma di preprocessingnya yang menggunakan spatial preprocessing, nanti langsung dimasukkan ke dalam model. Untuk yang keempat yaitu gabungan antara skenario 2 dan skenario 3, yaitu dengan pertanyakan apakah kombinasi ini menghasilkan performa yang superior. Nah, jadi dataset ini yaitu dilakukan preprocessing, geometrik, dan spasial lalu dimasukkan ke dalam model seperti itu. Untuk skenario A, baseline atau data mentah, yaitu hasilnya yaitu tanpa preprocessing, model menunjukkan gejala overfitting parah. Untuk graf yaitu akurasi training, yaitu dia meroket mendekati 100%, yang menandakan model menghafal data, dan untuk akurasi validasi yaitu dia stagnan di angka 80% dan tidak mampu meningkat lebih jauh. Selanjutnya validation loss, setelah epoch ke 10, kurva validation loss dia mulai naik. Dan ini adalah tanda bahwa performa pada data baru malah memburuk. Untuk grafik akurasi dan loss bisa dilihat di sini. Di sini yang kuning dan yang biru, dan ini dia mendekati 1 artinya atau sempurna. 100% itu gejala overfitting. Untuk eksperimen yang kedua baseline, yaitu dia kebingungan akut pada buah merah bulat. Analisis performa yaitu materi konklusi menunjukkan di mana tepatnya model melakukan kesalahan. Kegagalan mengenali apel. Rekal hanya 0,50%, artinya separuh dari sebuah apel di data validasi salah diklasifikasikan. Dari data apel tersebut hanya 4 yang dikenali. Untuk prediksi stroberi yang tidak akurat itu precisionnya hanya 0,64. Model terlalu sering menuduh buah lain sebagai stroberi, akibatnya banyak false positif. Tanpa bantuan model tidak bisa membedakan tekstur halus antara kulit apel yang licin dan stroberi yang berbintik. Untuk confusion matriknya yaitu seperti ini, yaitu di sini hanya 50% apel terdeteksi, rekalnya 0,50, yaitu dia 4 ya. Dia 4 dari total data ujinya itu 8, yang terdeteksi apple sama apple itu 4, jadi 0,50%. Dan yang terdeteksi strawberry itu ada 2. Apel terdeteksi strawberry itu ada 2. Dan ini ada skenario. Dan ini ada skenario yang kedua, yaitu menggunakan geometrik, yaitu dia overfittingnya sembuh, namun kekurangannya akurasinya itu menurun. Hasil augmentasi data berhasil membuat model lebih sehat, namun kekurangannya performa menjadi menurun. Overfitting hilang, kurva akurasi training dan validasi kini bergerak beriringan. Celah lebar telah tertutup, menandakan model mampu melakukan generalisasi. Trade-off akurasi, konsekuensi dari data yang lebih bervariasi adalah tugas belajar yang menjadi lebih sulit. Akurasi validasi stabil di angka 72,5%, lebih rendah dari baseline. Model menjadi lebih robust tapi kehilangan ketajamannya. Di sini adalah grafik akurasi dan lossnya seperti ini. Lanjut. Untuk diagnosa dari eksperimen 2 menggunakan preprocessing geometrik, yaitu dia terjebak di perangkap simetri. Nah, analisis performa mengapa akurasi menurun? Jawabannya pada objek simetris. Performa F di sini dapat dilihat, yaitu anjlok, rekal turun drastis ke 0,38, hanya 3 dari 8 apel yang berhasil dikenali dengan benar. Di sini terlihat apel dikenalinya cuma 3, dan di sini banana tetap unggul. Sebaliknya rekal banana tetap 100%. Bentuknya yang asimetris dan unik membuat dia dikenali. Jadi seperti ini banana. Nah, dia 100% dari total 8 uji dia dikenali 8. Dan untuk augmentasi geometris dia tidak efektif ya jika fitur pembeda utama bukan terletak pada bentuk atau orientasi, melainkan pada tekstur.
Performa Apple sedang anjlok ya, recall turun dari 0,38 hanya 3 yang dikenali dengan benar. Dan Apple dia dijawab cherry ada 2, terus Apple dijawab strawberry ada 3. Jadi ini adalah hasil dari diagnosa eksperimen kedua. Terus lanjut ke skenario yang ketiga yaitu spasial. Di sini terobosan tekstur ternyata lebih kuat daripada orientasi. Hasilnya yaitu manipulasi pixel untuk menonjolkan tekstur memberikan hasil terbaik. Hasil validasi tertinggi model mencapai akurasi validasi di angka 82,5%, dia mengungguli semua skenario lain. Pembelajaran stabil, kurva validasi menunjukkan performa yang kuat dan stabil tanpa fluktuasi ekstrim. Nah, di sini ada grafik akurasi dan loss untuk skenario 3 preprocessing spatial. Dan ini untuk memperjelas fitur intrinsik tekstur kulit, dia jauh lebih efektif daripada menciptakan variasi posisi atau augmentasi pada kasus ini. Dan ini adalah contoh gambar. Ini yang kiri adalah data asli Apple dan yang kanan ini adalah yang sudah dilakukan preprocessing menggunakan Clahe. Untuk diagnosanya sendiri yaitu analisis performa, dia mampu meningkatkan performa terlihat jelas, namun muncul isu baru pada presisi kiwi. Nah, catatan perangkap kiwi, isu utamanya yaitu recall kiwi sempurna di 100%, namun precisionnya anjlok di 0,67. Efek Clahe mempertegas noise pada buah lain. Di sini ada di 2 apel, 0 banana, 1 banana, 2 apel. 1 cherry, 0 kiwi, dan 5 strawberry. Yang disalahartikan model sebagai tekstur kiwi. Dan untuk apple, recall dia meningkat 0,75, yang bisa ditebak yaitu 6 dari 8 apple berhasil diprediksi dengan benar, yaitu penajaman kontras, dia itu membantu, namun 2 apple salah dikenali sebagai kiwi. Nah, dikenali sebagai kiwi, dia akibatnya noise. Untuk strawberry presisinya itu 100%, dia sangat spesifik, tidak ada buah lain yang salah dikira strawberry. Namun recall turun ke 0,62 karena 3 strawberry gagal dikenali. Dia itu larinya ke apple dan cherry. Nah, ini dapat dilihat strawberry-nya 2, cherry-nya 1. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Untuk skenario yang terakhir yaitu preprocessing menggunakan geospasial, yaitu sebuah pembelajaran, dia itu terlalu kompleks, justru menghambat. Hasil menggabungkan penajaman tekstur spasial dengan variasi posisi geometrik ternyata kontraproduktif dalam 25 epoch. Fenomena underfitting, dia itu kurvanya training biru naik sangat lambat dan kesulitan untuk melampaui 70%. Sedangkan kurva validasi orange dia tidak stabil dan berfluktuasi. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Akurasi akhir kembali turun ke 72,5%, dan untuk analisnya yaitu model kewalahan, variasi data menjadi terlalu ekstrim, model tidak memiliki cukup waktu atau effort untuk mempelajari pola yang konsisten dari data yang begitu kompleks. Untuk hasil akhir, perbandingan dari 4 preprocessing
tadi yang sudah dilakukan. Untuk ringkasan performa setelah 4 skenario, sebuah strategi yang jelas unggul, muncul masalah klasifikasi buah dengan kemiripan visual yang tinggi. Di sini ada tabel skenario, akurasi, validasi, dan diagnosis. Untuk skenario yang pertama, baseline atau data mentah, dia itu mendapatkan akurasi sebesar 80%, namun dia kekurangannya yaitu overfitting parah, model menghafal dan tidak belajar. Dan untuk eksperimen yang kedua, menggunakan pre-processing geometrik, akurasi validasinya di angka 72,5%. Kekurangannya, dia tidak efektif untuk objek geometris, namun kelebihannya yaitu overfittingnya telah teratasi. Untuk yang ketiga, preprocessing spasial, akurasi validasinya di sini di angka tertinggi ya, di angka 82,5%. Dia meningkatkan tekstur sebagai kunci pembeda. Dan yang terakhir, gabungan eksperimen keempat itu geospasial, akurasi validasinya di angka 72,5%, kekurangannya dia itu underfitting karena terlalu kompleks untuk dipelajari dalam 25 epoch. Untuk slide ini akan saya lempar ke teman saya, Herman. Baik, di sini kesimpulan yang dimana dominasi spatial, teknik spatial pre-processing adalah metode paling efektif untuk dataset buah kecil yang akurasinya 80,5%. Untuk penting tekstur untuk buah dengan bentuk geometris mirip, bulat, fitur, tekstur kulit jauh lebih vital daripada variasi orientasi, dan inefisiensi augmentasi geometrik pre-processing sukses dihilangkan overfitting tapi gagal meningkatkan akurasi pada objek simetris, kompleksitas data. Penggabungan teknik geospatial membutuhkan waktu training lebih lama untuk menghindari underfitting. Next. Untuk rekomendasi pengembangan yaitu tambah epoch, tingkat jumlah epoch lebih besar 50, khusus untuk skenario geospatial agar model sempat belajar. Transfer learning, coba gunakan model pre-trained dan MobileNet V2 untuk hasil yang lebih stabil pada dataset kecil. Untuk tunning kelas adalah eksplorasi parameter clip limit untuk mengurangi noise background yang terkadang muncul. Next. Sekian dari kelompok kami yang bisa saya dan teman saya sampaikan pada malam ini. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.